Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dari grade 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Tetap semangat walaupun kita masih belajar jarak jauh, belajar dari rumah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan tetap jaga kesehatan dari diri sendiri ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan berdoa Allah memberikan kemudahan kita di dalam menerima ilmu pada hari ini. Dan semoga ilmu kita pun bertambah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Let's go, kita mulai. Hari ini kita masih belajar tematik 1 dengan fokus pembelajaran. Hari ini kita akan belajar fokus pembelajaran 3 pelajaran, yaitu 1. Bahasa Indonesia, 2. PPKN, dan yang ketiga SBDP. Kita mulai di tematik 1, tetapi kita sudah masuk ke subtema 3. Tematik 1-nya, tema 1 apa kemarin? Indahnya kebersamaan. Dan minggu ini kita masuk subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Ya, kita Indonesia itu beraneka ragam, jadi kita harus bersyukur karena memiliki beraneka ragam suku, budaya, bahasa, dan rumah adat. Oke, sekarang kita siap belajar bahasa Indonesia dahulu ya. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung, baik ditulis secara peta pikiran ataupun tabel, dan kita sudah membuat ringkasan dari peta pikiran, gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kita temukan. Nah, hari ini kita akan belajar masih gagasan pokok dan gagasan pendukung, tetapi dengan teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks atau bacaan yang dibacakan. Jadi, teman-teman nanti mendengarkan bacaan yang Mistina bacakan, lalu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah siap mendengarkan? Oke, sebelum kalian mendengarkan bacaan yang Mistina bacakan, Mistina ingatkan kembali cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, kalian baca atau kalian dengarkan bacaan yang ada di buku atau yang dibacakan oleh Mistina. Itu kalian dengarkan berulang kali, dibaca dengan seksama jika melalui teks tertulis. Tapi ketika membaca atau dibacakan, berarti kalian harus mendengarkan dengan seksama. Nah, yang kedua, kalian cari di paragraf yang dibacakan itu sedang membicarakan apa. Nah, itu untuk gagasan pokoknya. Atau dengan cara kalian lihat bacaannya atau dengarkan. Jika di kalimat kedua ada pengulangan kata dari kalimat 1, berarti gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Sudah siap? Oke, dengarkan ya, Mistina bacakan. Kalian nanti temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Let's go! Dengarkan ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, dari bacaan yang Mistina bacakan, coba kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya.
Sudahkah kalian menemukan gagasan pokoknya? Oke, gagasan pokoknya yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Siapa yang benar? Semoga benar semua ya. Nah, kalimat yang berikutnya adalah gagasan pendukungnya, yaitu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Itu adalah gagasan pendukungnya. Mudah ya? Nanti kita coba lagi. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Sudah menemukan gagasan pokok yang ada di bacaan yang sudah Mistina bacakan? Lebih mudah? Oke. Kalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa berdiskusi dengan ayah kalian atau bunda kalian atau kakak kalian yang ada di rumah. Karena kita belajar dari rumah. Kalau di sekolah, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian atau dengan Mistina. Nah, diskusi merupakan bentuk kerjasama yang ada di sekolah ataupun di rumah. Kenapa bekerja sama dalam diskusi? Karena untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, di dalam diskusi pun pasti banyak perbedaan pendapat atau perbedaan suara. Tapi kita harus menghargai, harus menghormati. Manfaatnya apa? Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi. Oke, kita simak ya. Apa sih manfaat menghormati perbedaan pendapat saat berdiskusi? Di dalam diskusi itu manfaatnya adalah: 1. Terciptanya kerukunan. Yang kedua, pengetahuan kita bertambah. Kenapa? Karena kita dapat banyak ilmu-ilmu dari teman-teman kita yang menyampaikan pendapat. Yang ketiga, permasalahan cepat selesai. Dan yang keempat, kita dihormati oleh orang lain. Nah, yang kelima, kesimpulan yang adil akan kita capai jika kita melaksanakan diskusi. Jadi, jangan pernah ragu untuk berdiskusi dengan siapapun jika kalian mengalami kesulitan dalam belajar. Boleh ke Mistina, kalian boleh video call Mistina. Miss, aku nggak ngerti. Boleh. Ketika kita akan melakukan pementasan tari pun, pasti kita akan berdiskusi dulu dengan coachnya, dengan panitianya. Nah, di dalam tari, kita sudah mempelajari gerak tari, sudah mempelajari pola lantainya. Dan hari ini kita akan belajar tentang faktor pendukung selain gerak tari dan pola lantai. Apa itu faktor pendukungnya? Faktor pendukungnya adalah musik. Nah, di tari ada iringan musik, baik dengan kaset atau CD ataupun dengan alat musik daerah, bisa dengan gendang, bisa dengan sasando atau saluang. Nah, itu adalah faktor musik. Nah, setelah kita mempelajari gerak tarinya, pola lantainya dengan iringan musiknya, pasti tarian sudah lengkap dan kita tinggal melakukan pementasan. Nah, apa sih pementasan? Pementasan yaitu menampilkan tarian untuk menghibur penonton. Nah, di dalam pementasan ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa saja? Yang pertama yaitu gerak tarinya. Kita harus menghafal gerak tarinya. Yang kedua adalah faktor pendukung lainnya, misalnya kostum ataupun tata riasnya. Dan ketiga, ekspresi tarian kita. Kita harus berekspresi sesuai dengan penjiwaan dari tarian yang kita tampilkan. Nah, itu adalah tentang hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pementasan tari. Ya, itu dia teman-teman yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung secara teks lisan. Yang kedua tentang diskusi, dan yang ketiga adalah pementasan dan iringan musik lagu di dalam tari. Nah, sekarang
tidak lupa tugas dari Miss Tina. Yang pertama adalah kalian baca wacana tentang diskusi itu di halaman 142 sampai 143. Dan kalian tugas yang lainnya yaitu mendengarkan teks yang Miss Tina bacakan. Nanti kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dan kalian tulis di halaman 148 sampai 150. Kenapa tugasnya banyak, Miss? Enggak banyak. Kalau kalian mau bisa, itu harus sering berlatih agar kita mudah mengingatnya. Oke, itu saja yang Miss Tina sampaikan hari ini. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Selamat mengerjakan tugas.